wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Ayobsari dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya akan menjelaskan tentang ekstraksi daun bintanggur, metode sokletasi. Ya, selanjutnya metode ekstraksi. Metode ekstraksi sokletasi merupakan suatu metode pemisahan zat dari campurannya dengan pemanasan. Pelarut yang digunakan akan mengalami sirkulasi dibandingkan dengan cara maserasi. Ekstraksi sokletasi memberikan hasil ekstraksi yang lebih tinggi. Penyaringan. Ekstraksi digunakan sebagai sampel dan akan mengalami proses penyaringan dengan kain saring agar terpisah antara ampas dengan filtrasinya. Bahan sampel adalah dengan cara mencuci sampel daun dikeringkan dengan kain, lalu dengan cara diangin-anginkan di ruangan sampai daun benar-benar kering. Setelah itu dikeringkan dan dihaluskan, bisa dengan menggunakan blender. Kriteria pemilihan pelarut adalah A. Pelarut yang mudah menguap, contohnya N-heksana, ether, petrolain ether, metal klorida, dan alkohol. B. Didih pelarut rendah. C. Pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. D. Pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi. E. Pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah penggocokan. F. Sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. Next. Prinsip metode ekstraksi sokletasi. Bahan sebanyak 40 gram sorghum simplicia, daun mintagor atau Calophyllum soletriber yang akan diekstraksi dibungkus dengan kertas saring, kedua ujung diikat dengan tali wol, dimasukkan dalam alat coklat, bekerja secara kontinu. Wadah gelas yang terdapat bungkusan berisi ekstrak diletakkan antara labu suling dengan labu pendingin aliran balik dan hubungan melalui pipa. Labu tersebut berisi bahan pelarut etanol. 95% sebanyak 400 ml yang menguapkan pada suhu 70 Celcius dan mencapai kedalaman pendinginan aliran balik melalui pipet. Berkondensasi di dalamnya menetes ke atas bahan yang diekstraksi dan menarik keluar bahan yang terekstraksi. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimalnya, secara otomatis dipindahkan ke dalam labu. Dengan demikian, zat yang diekstraksi terakumulasi melalui penguapan bahan pelarut murni atau sampai tetes siklus mendekati tidak berwarna. Tersaring sempurna. Ekstraksi hasil evaporasi diuapkan kembali menggunakan water bath sehingga dihasilkan ekstraksi kental. Selanjutnya, ini alatnya dan ini keterangannya. Oke, lanjut. Parameter spesifik untuk metode sokletasi.
Hasil identifikasi dan organoleptik ekstrak metode sokletasi. Identitas. Nama ekstrak etanol 95% daun bintagur. Nama latin Colapillum solatribar. Bagian tubuhan daun, nama Indonesia bintagur. Organoleptik. Bentuk, kekentalan, kental, warnanya hijau ketuaan, baunya khas. Screening fitokimia. Pemeriksaan alkaloid. Ekstrak kental diekstraksi dengan lautan kloroform beramonia di dalam tabung reaksi. Kemudian digojok lalu disaring. Setelah itu, ditambahkan 1 mili asam sulfat 2N ke dalam filtrasi dan digojok sampai terbentuk 2 lapisan. Lapisan yang terletak pada bagian atas atau asam dipipet dan dimasukkan ke dalam 3 buah tabung reaksi. Tabung reaksi pertama ditambahkan 3 tetes reaksi Mayer. Tabung reaksi kedua ditambahkan 3 tetes reaksi Dragendorf dan tabung reaksi ketiga ditambahkan 3 tetes reaksi Wagner. Adanya senyawa alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan putih pada tabung reaksi pertama dan timbulnya endapan berwarna coklat kemerahan pada tabung reaksi kedua dan ketiga. Selanjutnya, pemeriksaan senyawa flavonoid. Ekstraksi kental dilakukan terlebih dahulu dengan metanol, kemudian dimasukkan sedikit ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan beta Setelah itu ditambahkan HCl pada sebanyak HCl pekat sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi. Perubahan warna larutan menjadi warna kekuningan hingga merah dan hijau menandakan adanya flavonoid. Selanjutnya, pemeriksaan senyawa terpenoid dan tretoid. Ekstrak kental dilakukan terlebih dahulu dengan N-heksan. Setelah itu dimasukkan sedikit ke dalam tabung reaksi yang kemudian ditambahkan 1 mili PH3, POH, rasial dan 1 mili larutan H2SO4 pekat. Jika terdapat cincin coklat kemerahan pada perbatasan 2 pelarut menunjukkan adanya terpenoid. Sedangkan jika terbentuk cincin biru atau hijau, maka menandakan adanya kelompok senyawa steroid. Selanjutnya, pemeriksaan senyawa tanin. Ekstraksi kental dilarutkan terlebih dahulu dengan metanol dimasukkan sedikit ke dalam tabung reaksi. Lalu ditambahkan 3 tetes FeCl 35%, terbentuknya warna hijau, kehitaman atau biru tua menunjukkan adanya tanin. Penambahan lautan uji dengan lautan getin 0,5% pada volume sama. Dan beberapa tetes lautan NaCl 10% akan memberikan adanya endapan. Selanjutnya, pemeriksaan senyawa fenol. Ekstraksi kental dilakukan terlebih dahulu dengan metanol, dimasukkan sedikit ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 3 tetes reaksi PeCl3 1%, perubahan warna lautan menjadi hijau, biru, atau ungu menunjukkan adanya senyawa fenol. Pemeriksaan senyawa saponin. Ekstraksi kental dilarutkan terlebih dahulu dengan air hangat. Setelah itu dimasukkan sedikit ke dalam tabung reaksi.
Kemudian ditambahkan 10 ml air, setelah itu didinginkan dan dikocok secara kuat sehingga terbentuk buih. Buih setinggi 1 cm yang terbentuk menunjukkan adanya saponin. Selanjutnya, pemeriksaan kainon. Ekstrak kental dilarutkan terlebih dahulu dengan benzen. Setelah itu, dimasukkan sedikit ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan beberapa tetes lautan NaOH. Perubahan warna lautan menjadi kuning hingga merah. Ini hasil screening fitokimia ekstrak etanol daun bindagu. Pemeriksaannya ada saponin, hepanoid, terpenoid, dan steroid, alkaloid, fenol, tanin, dan kainon. Reagennya, penyampur bahan-bahan kimianya, dapat disimpulkan ada hasil positif, alkaloid negatif, kainon negatif. Oke, selanjutnya. Gambar alat coklat. Ini salah, ini bukan. Ini kelebihan. Kelebihan ekstraksi metode sokletasi adalah sampel tidak diekstraksi dengan sempurna karena dilakukan berulang-ulang. Jumlah pelarut yang digunakan sedikit, jumlah sampel yang digunakan sedikit. Pelarut organik dapat mengambil senyawa organik berulang kali. Kekurangan ekstraksi metode sokletasi adalah tidak baik. Kekurangan ekstraksi metode sokletasi adalah A. Tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas terjadi penguraian. Yang B. Pelarut digunakan mempunyai titik uji rendah sehingga mudah menguap. Selanjutnya, metode KLT biotografi. Metode KLT biotografi adalah metode screening mikrobiologi yang bertujuan mendeteksi adanya aktivitas antimikroba. Daerah hambatan ditunjukkan dengan adanya spot antimikroba pada permukaan media agar tahapan melakukan metode analisis KLT biotografi dilakukan dengan cara mengelusi ekstraksi aktif dengan fase gerak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, lempeng KLT dipaparkan pada sinar UV selama 25 menit untuk mematikan mikroba pada lempeng. Seperti contoh gambar di sini ya. Ini contoh ekstrak yang sudah di KLT di sinar UV. Nah, setelah itu, lempeng KLT diletakkan di atas permukaan media cawan Na yang telah diinokulasi seperti bakteri uji, sehingga terjadi kontak antara spot aktif dengan bakteri. Pelat dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau suhu sampai 40 Celcius selama 15 supaya senyawa terdifusi sebelum terjadi pertumbuhan bakteri uji. Selanjutnya, pelat diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 Celcius.
Spot dinyatakan aktif jika ada zona bening di sekitar spot. Selanjutnya dikonfirmasi nilai LF yang aktif. Ya, ini ada zona beningnya di samping KLT. Kita lanjut. Membahas tentang kekurangan dan kelebihan metode KLT biotografi. Kekurangan metode KLT biotografi A. Mempunyai faktor kesalahan yang besar. B. Hasil sulit untuk dikenali. C. Sulit mendapatkan hasil yang sesuai. D. Proses pengerjaannya yang lama. Kelebihan metode KLT biotografi. A. Metode ini menggunakan sedikit sampel. B. Dapat digunakan untuk biopsi yang mengarah pada isolasi aktif. C. Metode menjadi mudah dan sederhana pada proses isolasi dan identifikasi senyawa aktif. Nah, selesai. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.